Ya, kita lanjutkan kembali polemik malam ini yang membahas serbuan tenaga kerja asing bikin pusing. Tamu ke-8 kita sudah datang, saya sapa dulu Bang Saleh Daulay, Wakil Ketua Komisi 9 DPR yang membawahi perburuhan dan tenaga kerja. Selamat malam Bang. Ya, tapi saya ke Pak Arwan dulu. Pak Arwan, 1,3 juta warga Tiongkok masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2016. Apakah itu semuanya untuk bekerja atau untuk pariwisata? Terima kasih Pak Latif. Sebelum kita bicara mengenai data-data dimaksud, mungkin perlu tadi apa kebijakan pemerintah terkait dengan masuknya orang asing ke Indonesia. Kita ingat pada tahun 83. Tahun 83 dibebaskan visa untuk 15 negara. Tahun 83. Kemudian 2015 pada bulan Juni diberikan bebas visa untuk 45 negara. Itu dalam beberapa bulan kemudian, September 2015 diberikan bebas visa untuk 90 negara. Kemudian pada bulan Maret lagi 2016 diberikan bebas visa kepada 169 negara. Maksudnya adalah untuk mendorong sebenarnya, untuk mendorong para wisata Indonesia, untuk mendatangkan investasi di Indonesia, kemudian juga revenue dari datangnya orang-orang asing ke Indonesia. Kemudian kita lihat statistik apakah ini berhasil. Tahun 2015 jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia adalah 8.526.490. Sampai dengan bulan November, sampai dengan tanggal 12 bulan Desember 2016, kedatangan orang asing yang masuk ke Indonesia adalah 8.278.819. Tidak ada peningkatan. Tidak terlalu ada peningkatan. Artinya dengan bebas visa pun sebenarnya tidak terlalu mendongkrak kedatangan orang asing yang datang sini. Kita lihat lagi, di antara yang tahun 2015, di antara yang 8.526 tadi itu, berapa orang Cinanya? Orang Tiongkoknya berapa? Orang Tiongkok pada tahun 2015 itu datang 1.031.000. Kemudian pada tahun 2016 sampai tanggal 18 bulan Desember itu 1.329. Itu yang disampaikan Pak Dirjen Imigrasi sebelumnya, data-data itu. Di antara yang 1.329 itu yang datang dengan izin tinggal kunjungan, artinya datang tidak dengan bebas visa. Dia datang dengan visa yang sebelumnya diambil dari kedutaan kita di luar negeri, sekitar 95.846. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Sebenarnya dengan bebas visa itu tidak terlalu signifikan untuk mendorong masuknya orang asing ke Indonesia. Lalu bagaimana kalau kita lihat dari yang bekerja di Indonesia? Yang bekerja di Indonesia, IMTA, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sampai pada bulan November 2016 dari warga negara, semua warga negara yang ada, IMTA yang dikeluarkan sudah koordinasi dengan Depnaker itu sekitar 74.138 orang. Ya. Kemudian di antara itu ada Tiongkok 21.271, Jepang 12.000. Kemudian Korea Selatan 8.000, India 5.000, itu yang paling banyak. Kemudian kita lihat ITAS-nya berapa di antara itu. Ternyata berbeda. ITAS, izin tinggal terbatas, pada sampai bulan November 2016 dari Tiongkok itu 31.000. Mengapa? Ada perbedaan antara yang diberikan IMTA dengan yang pemegang ITAS. Karena apa? Karena subjeknya juga berbeda. Karena di antara Tiongkok yang datang ke sini atau yang lain-lain juga membawa keluarganya. Yang kedua adalah bahwa IMTA yang dikeluarkan di pusat, yang 21.000 tadi itu untuk Tiongkok juga bisa diterbitkan perpanjangannya oleh dinas-dinas. Jadi yang real kemungkinan adalah lebih dari 21.000. Jadi itu ada penambahan di sana sampai sekitar katakanlah sekitar 27.000 di luar dari keluarganya. Ini mungkin yang bisa kita bedah. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Saya kira kalau pertanyaan adalah apakah ada suatu serbuan tenaga kerja asing, jawabannya saya kira tadi masih kita bisa kendalikan. Dan tugas kita sebenarnya yang harus kita benahi di masing-masing. Kalau imigrasi harus membenahi dari sisi di perbatasannya.
bagaimana kita meningkatkan perbatasan border security di perbatasan. Kemudian setelah di dalam, ini yang sering, setelah di Indonesia lalu siapa yang bekerja? Setelah ada di Indonesia, ini harusnya semua instansi yang mempunyai tusi terkait dengan keberadaan orang asing itu ya harus aktif bersama-sama. Itu menurut saya, jadi semua harus bekerja. Dari 1,3 juta yang masuk di 2016, bagaimana memantaunya apakah mereka pulang, sementara mereka tidak ada visa lagi? Saya kasih contoh seperti ini. Masuknya orang asing ke Indonesia dengan bebas visa sekalipun, ini sebenarnya kita selalu istilah ini nomenklatur menjadi membingungkan. Sebelumnya kita mengenal apa yang disebut dengan visa on arrival. Visa on arrival itu Pak juga bebas visa Pak. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal visa on arrival, tapi dia harus bayar $35 US. Kalau sekarang free? Sekarang free. Jadi yang disebut bebasnya itu sebenarnya free of charge. Artinya kita tidak bisa memantau yang masuk ke sini itu untuk bekerja, untuk wisata atau untuk berdagang dengan tidak adanya visa? Sebenarnya adalah kita itu dapat mengontrol mereka dari pertama persyaratannya apa, wawancara kita dengan petugas-petugas kita di tempat-tempat pemeriksaan selalu mengadakan wawancara, dia mau kemana. Dan perlu diingat banyak warga negara yang bebas itu juga ditolak masuknya imigrasi karena yang bersangkutan itu ada tendensi untuk melakukan bekerja di Indonesia. Itu juga ada satu penolakan seperti itu. Nah, kemudian persyaratan utama dari orang itu supaya bisa masuk ke Indonesia adalah yang pertama, dia harus punya return ticket Pak yang sudah confirm. Dia harus punya return ticket. Dan punya hotel tempat tinggal. Hotelnya kita tidak terlalu permasalahkan, tetapi punya return ticket yang sudah confirm. Dan izin tinggalnya cuma 30 hari. Gambarannya seperti ini. Lalu lintas internasional yang kami kontrol itu sekitar 30 juta per bulan. Di antara yang 30 juta itu 15 juta datang, 15 juta berangkat. Di antara yang 15 juta itu 8 juta sampai 7 juta 500, setengah-setengah warga negara asing dan warga negara Indonesia. Jadi warga negara Indonesia pun kami tetap kontrol, sekitar setengah-setengah. Ya. Lalu bagaimana kita mengatasi apakah mereka itu pulang? Kelihatannya kalau di statistik ada seimbang. Ya, antara 15 juta datang, 15 juta jadi berangkat. Data keluar tetap hampir seimbang. Tetapi kalau pertanyaannya apakah si A ini masuk kemudian sudah pulang, ini menjadi permasalahan. Semua imigrasi dunia mengalami hal yang sama Pak. Tetap jadi, tidak bisa dipantau apakah dia... Orang kalau sudah ketemu namanya, bisa ketemu. Apakah si X ini sudah pulang atau enggak kita bisa lihat di sistem. Tetapi kalau apakah si A, si Z, si apa semua itu sudah pulang, kita akan menjadi kesulitan. Ya, saya kira itu ininya jawabannya. Terima kasih. Saya ke Bang Ganda. Kalau begitu, sepertinya tidak ada kasus serbuan tenaga kerja asing di Indonesia. Terima kasih Bung Latif. Jadi saya ini pernah jadi buruh kasar di Rotterdam. Ya, tahun 92, 93. Itu buruh kasar saya resmi ya. Saya resident penduduk ya. Tapi kawan-kawan saya karena saya buruh pabrik kapal, itu rata-rata itu ilegal. Artinya mereka datang di negara yang sudah begitu maju ya, yang di sana itu ada polisi khusus untuk orang asing. Pun ada banyak pekerja ilegal yang datang. Jadi hukum labor movement itu nggak bisa dilawan. Di mana ada potensi orang akan datang. Begitu juga di Indonesia. Tren globalnya Cina saat ini ya turun ekonominya. Bahkan menurut riset yang dari John Hopkins dan Shanghai University itu sebenarnya 10% lebih yang pengangguran sekarang di sana, bukan 4% seperti yang dirilis dari 2002 sampai 2009 misalkan oleh negara Cina. Artinya seratusan juta itu sekarang pengangguran. Dan itu dia pasti dengan uang banyak, ya negaranya punya banyak uang, dia pasti akan mencari koloni di mana supaya rakyatnya itu bisa bekerja. Nah, menurut saya destinasinya adalah salah satunya Indonesia. Nah, yang paling penting ketika pemerintah kita menyambut ya kerjasama dengan RRC sekarang ini, kita fokus saja ke Cina ya. Karena kita dijanjikan 40 billion US dollar investasi di sini, yang dihitung win-winnya aja. Ya, berapa bisa masuk, berapa bisa investasi, berapa yang penting untuk kepentingan buruh kita. Ya, walaupun saya backgroundnya adalah serikat buruh dan saya senang dengan
solidarity ini of workers ya, itu saya sebenarnya ingin juga kita lihat tren ya, tren sekarang ini kan kecenderungan kita itu penyerapan tenaga kerja makin hancur. Baik. Ya, tahun ini dirilis 900.000. Satu tahun ini bayangkan itu pertumbuhan 5% cuman bisa mencetak 900.000 tenaga kerja baru. Padahal pengangguran kita itu luar biasa. Baik tapi dengan dicegat di imigrasi, kemudian dicegat oleh Kemenaker dengan izin bekerja, apakah masih mudah untuk menjadi pekerja ilegal itu? Ya itu sangat mudah, karena apa? Karena kan wilayah kita begitu luas, ya pengawasan kita, saya bilang di negara Eropa aja, itu susah, udah pakai polisi orang asing, di sini nggak ada polisi orang asing, ya masih imigrasi namanya, pengawasan imigrasi, berapa tenaga imigrasi? Berapa tenaga, apalagi Depnaker sekarang, Kemenaker, dia nggak punya struktur ke bawah, nggak punya, dia itu di bawah itu udah punya Pemda-Pemda. Bayangkan aja kadang-kadang di sebuah Pemda itu, orang dinas tenaga kerja, dia itu mantan dari dinas perkuburan dan pertamanan, nggak ngerti soal tenaga kerja, ini real terjadi. Bahkan mereka ini misalkan kayak Kemenaker, dia bukan hanya mengawasi orang asing, mengawasi konflik-konflik buruh dan majikan misalnya seperti itu. Inilah problem yang luar biasa. Tapi apakah kemudian ini menurut saya ada distorsi dari informasi atau real? Saya melihat potensinya real. Potensinya real. Tapi bahwa pendataannya ini, tidak maksudnya bisa. gini, kita jangan juga kemakan dengan isu ini, ya karena ini juga jadi nggak sehat pikiran kita, ya. Ini bisa berbahaya karena kita punya migran workers juga di Cina, karena Hong Kong sekarang sudah jadi Cina. Itu kita nggak main-main, itu 130.000 orang Indonesia di Cina sekarang. Bisa ada itu pembalasan juga bisa langsung kita, dipulangkan oleh pemerintah Cina misalnya. Nah ini yang penting win-winnya ini di mana gitu loh. Ya, supaya kita jangan hancur tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja kita di tingkat lokal ini. Ini yang harus dipikirkan. Baik, Bang Saleh, DPR sampai membentuk panja tenaga kerja asing. Artinya ada hal yang serius dengan kedatangan tenaga kerja asing ini. Ya, terima kasih Bang Latif. Pertama memang Komisi 9 DPR itu sudah hampir 1 tahun terakhir ini membentuk panja TKA, dan sebelum masa persidangan ini ditutup itu sudah ada rekomendasi dari Komisi 9 DPR RI terkait dengan tenaga kerja asing di Indonesia. Saya kira ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanggapi. Yang pertama soal bebas visa, Pak. Betul bahwa visa on arrival itu Pak bayar $35, tetapi dengan membayar itu kemungkinan orang akan mikir-mikir untuk datang Pak dengan sembarangan. Dan itu ada income kita Pak. Dan kalau tidak salah visa on arrival itu juga tidak sebanyak 169 negara Pak, masih lebih sedikit. Nah karena itu perlu nanti, ini salah satu rekomendasi kita Pak, itu perlu ditinjau ulang oleh pemerintah secara serius soal bebas visa itu. Mengapa? Karena tadi sudah disinggung Pak, bahwa kita di Indonesia ini sistem kita untuk pengawasan itu belum seluruhnya baik. Karena masih banyak pintu-pintu yang saya kira tidak seketat di Soekarno-Hatta, tidak seketat di Surabaya, di Bali dan lain sebagainya. Nah karena itu ini menjadi penting. Yang kedua, kita ini Pak bukan anti tenaga kerja asing, dan itu harus dicatat. Tetapi kalau ada tenaga kerja asing datang ke Indonesia secara ilegal, kemudian mereka mengambil pekerjaan yang semestinya diperuntukkan bagi warga negara, itu mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Jadi harus betul-betul dicatat. Jadi kalau ada yang mengganggu kedaulatan apapun bentuknya, itu harus kita betul-betul luruskan. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengoreksi sedikit dulu soal tadi katakanlah memang masih bisa dikontrol Pak. Pertanyaan saya sekarang Pak, ketika kita tanya Kementerian Tenaga Kerja, berapa sih sebetulnya tenaga kerja asing ilegal ke Indonesia? Jawaban mereka itu adalah yang tertangkap saja Pak, yang tertangkap sekian orang. Karena memang ilegal nggak bisa didata kan? Nah karena itu menurut saya berapa sebetulnya yang asli, yang ilegal itu yang ada di Indonesia yang sampai hari ini yang belum bisa dijawab oleh pemerintah. Artinya kalau tidak bisa dijawab oleh pemerintah, pemerintah kita ini kan belum siap untuk melakukan pengawasan. Kemudian yang keempat, ada satu hal mungkin yang paling penting dipertanyakan kepada Kementerian Tenaga Kerja khususnya dan kepada pemerintah secara umum. Pertama pada tahun 2015 itu ada PP nomor 15 Pak, peraturan pemerintah nomor 15, di mana di sana diwajibkan bahwa bagi seluruh tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia itu harus mempunyai setidaknya 2 hal penting.
Pertama, mereka harus bisa berbahasa Indonesia. Yang kedua, harus ada transfer of knowledge. Harus ada transfer ilmu pengetahuan. Teknologi ya. Nah sekarang itu hanya beberapa bulan diberlakukan PP 15 langsung diganti PP 36. PP 16 2015 ya. PP 15 diganti PP 36. Itu PP di dalam PP 36 itu Pak, itu tidak ada lagi masuk dua syarat tadi. Yaitu syarat berbahasa Indonesia dan kemudian transfer of knowledge itu. Pertanyaan saya, ada apa itu? Ketika kita tanya di DPR, pemerintah nggak bisa jawab ini. Mengapa kok bisa ada perubahan itu? Mengapa orang datang ke Indonesia saya nanya tidak boleh lagi atau tidak mesti harus bisa berbahasa Indonesia? Apa maksudnya? Apakah untuk dan menarik ketika investasi? kita tanya, Bang Latif, itu kita undang kanwil-kanwil Kementerian Tenaga Kerja dari beberapa kanwil di Indonesia, kita tanya kepada mereka, apakah itu menurut Anda baik atau tidak? Hampir semua menjawab itu tidak baik, Pak. Tapi dihapus. Tetapi bukan, hampir semua mengatakan bahwa penggantian PP itu tidak baik untuk Indonesia. Untuk apa kita mendatangkan investor asing ke Indonesia kalau investor itu ternyata tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi Indonesia. Nah ingat Presiden pada waktu kampanye dulu tempo hari dia menjanjikan akan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Pertanyaan saya yang 10 juta itu sekarang sudah berapa? Kalau misalnya ada investor asing masuk, lalu orang asing yang bekerja di Indonesia, lalu untuk Republik ini apa? Untuk apa mereka melakukan eksploitasi di Indonesia kalau semuanya itu tidak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia? Nah ini yang penting untuk saya kira dipertanyakan. Ada beberapa poin lagi tapi nanti akan saya sampaikan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, kalau tidak ada multiplier efeknya investasi itu datang ke Indonesia, kenapa harus kita tampung dengan tangan terbuka? Polemik segera kembali.